Halo Brothers, selamat datang kembali di mata kuliah Sociopreneurship. Perkenalkan, nama saya Asep Sufyan Muhaqqiq Atam Tajani, atau disingkat ASM Atam Tajani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai pilar komponen ekosistem, serta indikator ketercapaian entrepreneurship. Selamat menyimak. Pilar komponen ekosistem, indikator ketercapaian entrepreneurship, diantaranya sebagai berikut. 1. Pandangan terhadap peluang. Apakah masyarakat dapat mengidentifikasi peluang untuk memulai bisnis, dan lingkungan institusional mendukung adanya aktivitas usaha? 2. Keterampilan startup. Apakah masyarakat memiliki keterampilan untuk memulai bisnis dan ketersediaan atas pendidikan pada dunia usaha? 3. Penerimaan resiko. Apakah individu-individu dapat mengambil resiko untuk memulai bisnis? 4. Jaringan. Apakah entrepreneur mengetahui pengusaha lainnya, dan bagaimana secara geografis dalam menjangkau jaringan tersebut? 5. Dukungan budaya. Bagaimana negara memandang entrepreneurship? Apakah korupsi membuat entrepreneurship relatif kesulitan untuk akselerasi karir mereka? 6. Penyerapan teknologi. Apakah teknologi sektor besar, dan bisakah bisnis usaha secara cepat menyerap teknologi baru? 7. SDM. Apakah para entrepreneur teredukasi sangat tinggi, terampil dalam bisnis dan dapat bergerak bebas di pasar tenaga kerja? 8. Kompetisi. Apakah entrepreneur membuat produk-produk unik, dan melayani serta pasar dapat menerima usaha yang dijalankan? 9. Inovasi produk. Apakah negara dapat membangun produk baru dan terintegrasi pada teknologi baru? 10. Proses inovasi. Apakah bisnis menggunakan teknologi baru, dan mereka dapat mengakses SDM yang tinggi dalam lapangan? 11. Pertumbuhan tinggi. Apakah bisnis dimaksudkan untuk tumbuh, dan menjadi kapasitas strategi untuk mencapai pertumbuhan tersebut? 12. Internasionalisasi. Apakah entrepreneur ingin masuk pada pasar global, dan apakah sistem ekonomi yang ada sudah cukup untuk memproduksi ide yang bernilai global? 13. Modal resiko. Apakah modal dari individu atau investor? Aktivitas sociopreneurship membutuhkan proses untuk mencapai hasil yang maksimal. Sociopreneurship membutuhkan berbagai jenis partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan dalam mewujudkan ketajaman social impact dari sociopreneur. Sociopreneur harus berusaha terus mencari peluang, dan menciptakan berbagai aktivitas inovatif untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat marginal. Para pelaku sociopreneurship harus bisa memahami permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaan untuk menciptakan peningkatan terutama di bidang kesejahteraan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Situasi di tempat bisnis sosial tak ubahnya menjadi sarana dan prasarana yang harus mampu dikelola secara baik oleh sociopreneur. Nilai dan misi sosial biasanya turut hadir jika sociopreneur menjalankan dengan komitmen tinggi. Untuk menghadapi berbagai macam misi sosial dengan nilai sosial yang tercipta dalam bisnis yang diteliti, maka desain bisnis yang dianalisis menitik beratkan pada 3 aspek jenis, preposisi nilai, penciptaan nilai, dan tangkapan nilai. Sociopreneur atau dalam pencapaian kinerja Kusumasari, DKK, 2015/14. Penciptaan nilai adalah tahap awal dalam membangun trust. Penciptaan nilai merupakan pusat dari setiap model bisnis karena umumnya bisnis akan menangkap nilai dengan mengukur adanya peluang bisnis baru, pasar baru, dan pendapatan baru. Beltramel, DKK, 2013 dan TEC, 2010 dalam Delgado 2004.
Sedangkan nilai proposisi mampu memberikan nilai ekologis dengan nilai sosial yang sama dengan nilai ekonomi, Bonds dan Luedecke Fruit dalam Delgado 2004. Penciptaan nilai menjadi sumber utama dalam membangun setiap sistem yang diinginkan oleh sosiopreneur dan juga mitra binaan. Termasuk di dalamnya bagaimana sosiopreneur mendorong untuk adanya sebuah inovasi dalam menciptakan produk. Penciptaan nilai hingga penangkapan nilai oleh sosiopreneur memang memberikan arti yang signifikan kepada berbagai aktor yang berkepentingan. Misalnya saja, aktor mitra binaan yang mengharapkan adanya nilai-nilai kreatif dan mandiri yang mereka ketahui untuk dipelajari dan diaplikasikan secara keseharian. Tentu hal ini merupakan aspek positif dari seorang sosiopreneur karena dapat berpengaruh pada kemandirian ekonomi sosial untuk disebarluaskan kepada mitra binaan. Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa aktivitas bisnis sosial merupakan pilihan lain bagi berbagai kelas sosial dalam menciptakan peluang ekonomi. Kesenjangan distribusi ekonomi di masyarakat akibat kesejahteraan yang selalu berkorelasi pada pemenuhan kebutuhan material, nyatanya, dapat disubstitusi pada pilihan menjadi agen sosiopreneur muda. Bonus demografi yang akan dirasakan oleh Indonesia pada tahun-tahun 2030 sampai tahun 2045, menjadi momentum dalam pengembangan sosiopreneurship. Adanya peluang yang dimiliki kaum muda untuk berkreasi di berbagai bidang sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi antar masyarakat merupakan sebuah tantangan serius, yang dapat diwujudkan, dalam memanfaatkan momentum bonus demografi. Sampai di sini, apakah Anda semua sudah termotivasi? Bisnis sosial apa yang Anda jalankan? Masyarakat mana yang akan Anda jadikan sebagai mitra binaan? Dan sejauh mana peran keilmuan Anda, sebagai desainer produk, dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial, yang ada di sekitar Anda? Sampai bertemu kembali, pada materi yang selanjutnya. Semangat pagi!